nastaghfiruh wa nashkuru anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita diberikan kesempatan yang insya Allah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dan tidak lupa salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat serta penerus risalah beliau hingga akhir zaman. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di tengah kita sudah hadir Ustadz Ahmad Khudhor Yasi. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Khudhor Yasi kami persilahkan. Monggo, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah selalu di tiap nafas kita selalu ingat, selalu kita sadar bahwa semua yang kita dapatkan ini adalah karena kemurahan dan karena rahmat Allah Subhanahu. Maka sepantasnya, sudah selayaknya untuk kita tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya selalu memanjatkan pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'am. Rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam kitab tafsir, pembahasan tentang tafsir dari surat Al-Baqarah ya. Yang mana kemarin kita sudah sampai di ayat 199 ya. Iya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala summa afidu min haitsu afadhan nas. An Ibnu Abbas qala, ini ayat yang masih berkaitan tentang haji ya. Dari Ibnu Abbas berkata, yatufur rajulu bil baiti makana halalan hatta yuhilla bil haji. Ibnu Abbas mengatakan, seorang yang tawaf di Ka'bah, maka dia melaksanakan tawaf hingga dia berihlal atau dia memulai niat untuk haji. Fa'idza raqiba ila Arafah, maka ketika dia telah menaiki kendaraannya menuju ke Arafah, faman tayassara lahu hadiyatun minal ibli awil baqari awil ghanam.
Maka barang siapa yang mampu, maka dia memberikan atau dia memotong hadyu, yaitu berupa unta atau sapi atau kambing. Mata yassara lahu min dzalika. Mana yang dia bisa, yang mudah, yang mampu bagi. Ayya dzalika syaa. Mana-mana saja yang dia kehendaki. Ghairu annahu illam yatayassar lahu fa'alaihi thalathatu ayyamin fil hajj. Adapun mereka yang tidak mampu, maka mereka harus 3 hari berpuasa di waktu haji. Wadzalika qabla yaumi Arafah. Dan hal itu dilakukan sebelum hari Arafah. Fa in kana akhiru yaumin min al-ayyamis thalathah yauma Arafah fala junaha alaihi. Meskipun di hari terakhir, 3 hari terakhir belum Arafah, maka juga tidak ada masalah. Tsumma liyantariq hatta yaqifa bi Arafat. Kemudian hendaklah dia pergi hingga melaksanakan wukuf di Arafah min salatil asri ila ayyakuna dhalam, dari asar sampai waktu gelap, ya maghrib ya. Tsumma liyadfa'u min Arafat idza afadu minha hatta yablughu jami'an alladhi yutabarraru fihi. Kemudian meninggalkan Arafah, ya, keluar dari Arafah, sehingga mereka kemudian mereka memperbanyak zikir kepada Allah. Tsumma liyadhkurullaha katsira au aktsiru takbir wa tahlil. Ya, memperbanyak takbir dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qabla an tusbihu. Ya, sampai menjelang waktu subuh. Tsumma afizu fa inna an-nasa kanu yufizun. Kemudian semua orang pergi, semua orang pergi meninggalkan Arafah. وقال الله تعالى ثم أفيذوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حتى ترموا الجمر. Ya. Nah, setelah selesai wukuf di Arafah, kemudian diperintahkan untuk menuju esok harinya ke Mina untuk melempar jumroh. Nah, ini satu hadis riwayat yang berkaitan tentang ayat tersebut, ayat 199. Qauluhu ta'ala, ini berikutnya adalah ayat 223. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu atau istri-istri kalian adalah ladang nih. Harsun lakum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. An Jabir radhiyallahu anhu qala kanatul yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Fanazalat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi sebab nuzul dari ayat ini
Jabir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah, mereka mengatakan apabila mereka mendatangi istrinya dari belakang, maka anak mereka akan menjadi ahwal. Ahwal itu matanya juling. Karena zarat nisa hukum harsul lakum. Ya, maka turunlah ayat, istrimu adalah ladang bagimu. Yaitu fa'tu harsakum annasyitum. Maka nah, datangilah sesuai dengan kehendakmu. Nah, sehingga di ayat ini menegaskan bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Bahwa boleh, artinya tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan. Sama ya, itu adalah istrinya sendiri. Qauluhu ta'ala wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Berikutnya ayat 31. Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan janganlah kalian menggantungnya. Yang menggantung itu artinya tidak menceraikan. Diraran tujuannya adalah untuk menyakiti. Lita'tadu, kalian berbuat melampaui batas. Ini kaitan dengan perceraian ya. An Malik an Thawr ibn Zaid ad-Dila'i atau ad-Dili anna ar-rajula kana yutalliqu imra'atahu thumma yuraji'u. Dikatakan bahwa ada seorang yang menceraikan istrinya, kemudian dia rujuk, dia kembali kepada istrinya tadi. Wala hajata lahu biha, dan laki-laki tadi tidak ada hajat, tidak ada keinginan lagi terhadap istri. Wala yuridu imsakaha, dan dia tidak 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 menahannya. Kama yutawilu bidzalika 'alaihal iddah. Atau kaima yutawila bidzalika 'alaihal iddah. Digantunglah istilahnya ya. Supaya untuk memperpanjang masa iddahnya, waktunya. Liudorroha, supaya untuk menyakitinya, untuk menyakiti istri. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Maka turunlah ayat, Allah Ta'ala menurunkan, wala tumsikuhunna diraran. Janganlah kamu menahan ya, atau mencegah ya, istri yang diceraikan diraran, tujuannya adalah untuk mendatangkan wa may yaf'al dzalika lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah menzolimi atau menganiaya diri, hanya melakukan dosa. Ya'idhuhumullahu bidzalik. Allah memberikan mengingatkan dengan hal itu. Artinya, jikalau seorang yang
menceraikan istrinya, kemudian dia eh, dia kembali atau dia rujuk ya, maka dia harus segera kemudian ya, menormalisasi lagi begitu ya, tidak menggantung. Artinya segala hal, segala kewajiban, segala nah, itu harus dipenuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk diror, untuk menyakiti, untuk mendatangkan bah. Wa qauluhu ta'ala fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwaja. Berikutnya di ayat 230. Atas lagi. Fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian melarang mereka ayang kihna azwajahunna, untuk menikah dengan pasangan. Anil Hasan fala ta'dhuluhunna qala haddatsani Ma'qil ibnu Yasar annaha nazalat fihi qala zawajtu ukhtan. Ma'qil bin Yasar mengatakan bahwa aku pernah menikahkan saudari perempuan, ukhtan li min rajulin fatallaqaha, dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki tadi itu menceraikan istrinya itu yang saudara perempuan. Hatta idzan qadat iddatuha, hingga apabila telah selesai atau setelah habis iddahnya, jaa yakhtubuha, datanglah seorang laki-laki tadi untuk mengkhidbahnya, untuk melamar. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, zawajtuka wa farashtuka wa akramtuka fatallaqtaha. Tsumma ji'ta takhtubuha. Dia mengatakan kepada laki-laki tadi ya, yang suaminya yang sudah dinikahkan tadi, kemudian diceraikan. Aku telah menikahkanmu, aku muliakanmu, ya. Tapi kamu menceraikan adikku, adik perempuanku, atau saudara perempuanku. Kemudian sekarang kamu datang mau melamar lagi. La wallahi la ta'udu ilaika abadan. Ya mungkin dia kesal ya. Dia mengatakan, tidak, demi Allah, engkau atau istri adikku perempuan ya yang kau ceraikan tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Ya nggak boleh, dia nggak mau ketika saudara perempuannya tadi dilamar lagi. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Dan laki-laki tadi yang melamar lagi itu sebenarnya dia tidak ada kesalahan lah ya, tidak ada masalah. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi. Padahal adik perempuannya tadi itu ingin kembali, rujuk kembali kepada suaminya tadi yang menceraikan. Tapi walinya yang merupakan kakaknya ya, dia nggak mau. Ya mungkin sakit hati atau kesel ya, merasa merasa tidak dihargai. Nah, pokoknya saya tidak mau menerima lamaran. Dia nggak akan
Aku nikahkan, aku berikan nikah dengan kamu. Turunlah ayat ini. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Turunlah ayat. Fala ta'dhuluhun. Janganlah kamu enggan menikahkan. Adal itu nah, tidak mau menikahkan. Faqultu al-ana af'alu ya Rasulullah. Itu turun ayat ini, maka dia langsung mengatakan, sekarang aku akan melakukannya ya Rasulullah. Aku akan menikah. Qala fazawwajaha iya. Maka kemudian dia mau menikahkan adik perempuannya tadi atau saudara perempuannya tadi dengan laki. Nah, ini jadi para wali atau ya bisa orang tua, bapak atau juga saudara laki-laki yang menjadi wali atas seorang perempuan apabila eh, dilamar ya dan tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang secara syariat menghalangi untuk pernikahannya, maka tidak boleh kemudian dia menolak atau dia tidak mau menikah. Nah, itu namanya adol. Yang sampai menjadi wali adol, wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya ya, ya dengan tanpa arahan yang bisa. Qauluhu ta'ala hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Berikutnya ayat 238. Jagalah, peliharalah salat-salat dan salat wusta. Salatul wusta, salat pertengahan. Nabi Yunus maula Aisyah annahu qala Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Abu Yunus ya. Ini adalah maulanya Aisyah. Amaratni Aisyatu an aktuba laha mushafan. Ya Aisyah telah memerintahkan aku untuk menulis mushaf. Faqalat idza balagta hadhihi al-ayah fa'adhinni. Aisyah berpesan berkata, apabila kamu telah sampai di ayat ini, maka beritahu aku. Idza balagta hadhil ayata fa'adhinni, maka beritahukan aku. Ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Falamma balagtuha adzantuha, maka ketika aku telah sampai di ayat ini, aku memberitahukan kepada Siti Aisyah. Fa'amlat alayya, maka Siti Aisyah mendiktekan amla imla yang mendiktekan kepadaku hafizu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri wa qumu lillahi qanitin. Bunyi yang bacaan yang didikte yang dibacakan oleh ya Aisyah itu adalah hafizu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri wa qumu lillahi qanitin. Qalat Aisyah berkata, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini Aisyah
eh, mengimla ya bahwa ayat tersebut ada tambahannya wassalatil asri. Kalau di mushaf yang ya yang ada atau yang sekarang kita baca itu ya hanya sampai wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Tidak ada wassalat. An Syakik ibn Uqbah anil Bara bin Azib qala nazalat hadhihi al-ayatu hafizu 'ala as-salawati was-salatul hafizu 'ala as-salawati was-salatil 'asri faqara'naha ma sya'allahu thumma nasakhaha Allahu fanazalat hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Dari Syakik bin Uqbah dari Al-Bara bin Azib berkata, turun ayat ini, hafizu 'alas salawat wassalatil asri. Faqara'naha, maka kami atau para sahabat ya membacanya seperti seperti demikian ya, seperti yang Allah turunkan. Tsumma nasakhahallahu, kemudian Allah menghapus menasakh ayat tersebut. Fanazalat hafizu 'alas salawati wassalatil wusta. Iya ayatnya hafizu 'alas salawati wassalatil wusta. Jadi enggak ada salatul asar. Faqala rajulun kana jalisan 'inda syaqiqin lahu. Berkatalah seorang laki-laki yang dia duduk eh, sisi saudaranya. Iya idzan salatul ya, bawahnya. Iya idzan salatul asri. Ya, yaitu yang dimaksudkan adalah salat asar. Faqala al-Barra qad akhbartuka kaifa nazalat. Al-Bara mengatakan, aku telah memberitahukanmu bagaimana ayat itu turun. Wa kaifa nasakhahallahu, dan bagaimana Allah menasakhnya, menghapus. Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Nah, jadi tentang ayat itu kenapa ada riwayat salatul asar, nah, kemudian di mushaf kita uh, hanya salatul wusta saja, nggak ada salatul asar. Nah, jadi menurut Al-Bara bin Azib bahwa awalnya itu turunnya adalah hafizu 'alas salawati wassalatil asri ya. Nah, kemudian dinasakh berikutnya turun ayat hafizu 'alas salawati wassalatil wusta. Wallahu a'lam. Ya, baik berikutnya ayat 3 ayat 240 ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, tentu kita dan seluruh umat Islam ya sedunia dikagetkan dengan berita wafatnya eh, seorang pemimpin Palestina, ya, pemimpin pejuang Palestina yaitu Syekh Ismail Haniyah, di mana beliau dikabarkan beliau syahid eh, dalam sebuah aksi eh, pengeboman ya, beliau eh, ditembak atau di rudal tempat tinggalnya beliau ketika beliau posisinya berada di Teheran setelah mengikuti acara pelantikan presiden Iran yang baru ya.
tempat tinggalnya atau hotelnya tempat itu dibom ya. Nah, tentu sudah ya siapa pelakunya ya sudah bisa pasti ditebak ya. Tidak lain karena siapa lagi kalau bukan Israel ya. Nah, dan cara-caranya ya untuk kita sebagai uh, sesama orang beriman, kita berduka, kita bersedih ya atas wafatnya pemimpin pejuang Palestina yang senantiasa beliau adalah seorang ahli Quran, seorang uh, orang alim ya. Dia pernah menjadi dekan uh, fakultas syariah kalau tidak salah beliau di Universitas Gaza. Beliau sama seorang pejuang, dia juga seorang alim, seorang qari'ul Quran, hafizul Quran, seorang imam. Dan Allahu Akbar, keluarga beliau juga semuanya adalah keluarga syahid. Ada puluhan keluarga sebelumnya, beberapa putranya, istrinya, keluarganya semuanya, ya putranya, saudaranya juga sebelumnya juga syahid karena rumah mereka juga dibombardir oleh Israel laknatullah. Nah, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di Jannatul Firdausnya dan uh, hal itu akan justru menguatkan semangat dan perjuangan bangsa Palestina dan juga bangsa Arab pada umumnya untuk mereka berani ya, muncul keberanian uh, untuk perang. Selama ini hanya orang Palestina, orang Yaman, ya, bagian orang Lebanon yang menyatakan atau berani melakukan perlawanan dalam senjata dengan Israel. Yang lain-lainnya semuanya pada ketakutan. Arab Saudi, Yordania, Mesir, ya dan yang lain-lainnya, mereka tidak melakukan ya apapun, hanya ya kalau boleh dikatakan tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk menghentikan genosida ya, pembantaian terhadap kaum muslimin penduduk Palestina. Nah, kita tidak tahu apa skenario Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengakhiri perang tersebut. Bisa jadi akan semakin melibatkan banyak ya dalam konteks ya agama ya bahwa perlawanan terhadap orang yang telah melampaui batas itu hukumnya wajib, bahwa seharusnya bahwa mereka yang punya kekuatan itu wajib untuk ya memerangi orang-orang yang melampaui batas itu sampai dia berhenti untuk tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Memang harusnya negara-negara Arab itu semuanya dia juga berperang, ikut memerangi Israel sampai Israelnya berhenti untuk memerangi Palestina. Tapi itu belum dilakukan. Justru malah mereka pada menutup perbatasan-perbatasan negerinya, bahkan orang-orang mau mengungsi saja, mau berobat saja, dipersulit seperti Mesir. Ya. Orang kalau mau masuk harus bayar eh, berapa ratus dolar begitu ya. Hanya sekedar untuk bisa berobat, ya. Memasuki perbatasan di Rafah dia.
Nah inilah semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadikan membuka mata para pemimpin-pemimpin Arab ya yang mereka eh, sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh penduduknya, oleh warganya. Nah ini mudah-mudahan doa-doa kita semuanya yang jauh dari Palestina ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan keadaan lebih baik dan menghentikan uh, tumpahnya darah kaum muslimin di bumi para nabi di bumi Palestina. Wallahu a'lam. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, matur suwun Ustaz atas pembahasan kitab Ma'alim Sunnah Nabawiyah dan eh, mengingatkan kembali eh, perjuangan rakyat Palestina kepada kita semua bahwa ya Palestina ada Masjidil Aqsa di sana yang harus dijaga dan nampaknya saat ini dunia Muslim bahkan dunia luas itu kayaknya kok lemah sekali gitu untuk apa menghentikan Israel yang satu bangsa kemudian bersekutu dengan Amerika sehingga ya kita kayak tidak berkutik ya semoga kita semua diberikan kekuatan rakyat Palestina dan kita tidak digolongkan orang-orang yang seperti buih ya jadi banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo masih ada waktu sekitar 10 menit. Apabila ada pertanyaan, saged menuliskan di kolom chat ataupun bisa open cam. Monggo kami persilahkan. Belum Nampaknya ada nampaknya ya. boten enten Ustaz, belum ada nggih. Baik, monggo diakhiri aja. Oh, gitu. Baik. Nggih, matur suwun karena tidak ada dan mungkin untuk apa eh, menguatkan kita semua umat muslim dan semoga para mujahid di Palestina diberikan keteguhan dan rakyat Palestina juga diberikan kesabaran dan kita semua mencoba untuk mensupport ya baik doa maupun donasi yang mungkin Bapak Ibu berikan eh, itu semua peran-peran kita tidak semoga tidak dihukumi sebagai berpangku tangan gitu. Semoga ini semua menjadi nilai-nilai kita membela agama Allah. Monggo Ustaz, sebelum ditutup eh, mohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت. اللهم فرق جمعهم ودمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق. اللهم دمر إسرائيل ومن معه من الدول الكافرة. يا الله يا رحمن يا رحيم طهر. اللهم طهر. طهر المسجد الأقصى المبارك من رجس اليهود الظالمين المعتدين الغاصبين. اللهم ارزقنا غانمين.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Nggih, jazakallah Ustaz. Ya pasca meninggalnya apa Panglima, ya salah satu mujahid dan keluarganya tidak menyurutkan kita semua untuk tetap membela Palestina, menyelamatkan Al-Aqsa. Nggih, Bapak Ibu, matur suwun sudah bergabung di ngaji Jumat pagi. Insya Allah akan kita laksanakan setiap pekan dan ditunggu kehadirannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.